Salawat Jibril. Mudah-mudahan yang mengaminkan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya. Yang sedang sakit flu Allah angkat flu-nya, amin. Yang sedang demam Allah angkat demamnya, amin. Yang sedang meriang Allah angkat meriangnya, amin. Yang sedang sakit kepala Allah angkat sakit kepalanya. Kepala Allah angkat sakit di kepalanya, amin ya rabbal tibil qulubi wa dawaiha, amin. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amin ya rabbal. Jadi usah mukanya mudah-mudahan sehat dan batin, amin. Hadratul mukarramun wal muhtaramin segenap alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para tuan-tuan guru, terkhusus hadapan yang mulia guru kita bersama yang tadi baru saja memberikan nasihat kepada kita semua. Guru kita bersama Abidul Mukarram Al-Mahbub Haji Ahmad bin Yani Badrusman, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semoga terus Allah tambah keistiqomahannya dalam diri kita semua, amin ya rabbal. Saya kalau menyebut nama beliau agak sedikit gemetar. Kenapa? Karena nama beliau sama dengan saya punya guru, nama guru saya dan pemberi ijazah Thariqah Tijaniyah saya, Syekhul Abdul Samad. Ya, mudah-mudahan terus bertambah keberkahan ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini ada guru kita Ustaz Abi Hafiz, masya Allah, beliau selain Ustaz juga suaranya lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa. Ya, yang mudah-mudahan harus banyak belajar sama beliau. Ya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Masih banyak guru-guru saya di sini, mohon maaf punten ya, karena baru bertatap muka. Mudah-mudahan seluruh guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan terus Allah tambah kesabarannya dalam mendidik kita semua, amin ya rabbal. Dan juga terkhusus Bapak Adi Rakasumi yang menjadi sebuah wasilah saya bisa hadir dan menatap muka di tempat ini. Mudah-mudahan beliau panjang umur sampai hari kiamat. Siap menghadiri orang yang mana? Oh, di belakang lagi sibuk. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat walafiat, dan terus membersamai umat dalam liputan-liputan yang penuh dengan hal-hal yang positif yang bisa membangkitkan semangat umat, amin ya rabbal. Dan juga segenap yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ibu-ibu, ada ibu-ibu, ibu-ibu ada, ibu-ibu terbagi dua. Yang pertama ada nenek-nenek, coba yang nenek-nenek angkat tangannya. Ada alhamdulillah. Yang kedua ada perawat, coba yang perawat angkat tangannya. Nenek-nenek jangan angkat tangan. Yang janda ada, janda ada. Mudah-mudahan yang janda selesai acara ini dapat duda, amin. Amin. Ya rabbal. Baik ibu, sebelumnya saya mau bertanya, tapi tolong jawab yang jujur. Kerudung kuning berkacamata, jangan ada dusta di antara kita. Ibu, bapak, ini ngaji mau selesai jam berapa? Ngapain? Hebat ibu di sini. Sekarang sudah jam 11, kalau sampai jam 12 siap. Sampai jam 2 siap. Saya tambah sampai asar siap. Sampai maghrib. Saya pulang dulu. Masya Allah, ini hebat ibu-ibu ngaji kuat, alhamdulillah. Baik ibu, karena sedikitnya waktu zuhur sekarang 11.40 kalau nggak salah ya. Jadi mudah-mudahan sebelum zuhur bisa selesai. Dengan waktu yang singkat, saya mau bertanya, ibu, bapak duduk hadir di tempat ini dalam rangka apa? Maulidnya siapa?
Nabi besar kita Muhammad. Sekarang timbul pertanyaan, sudah kenal belum dengan Nabi Muhammad? Sudah kenal belum? Ada yang jawab belum, ada yang jawab sudah, ada yang diem aja cari aman ya Bu. Pasti lagi berpikir, kalau saya jawab sudah, kenal di mana? Pernah berjumpa dengan Nabi? Pernah memandang indahnya wajah Nabi? Pernah duduk di samping Nabi? Tapi cinta gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Inilah umat akhir zaman yang kata baginda Rasul, kelak nanti akan aku tunggu di depan pintu surga. Amin ya Rabbal. Sudah terlihat wajahnya, wajah calon bidadari surga. Semua karena cinta. Nah sekarang timbul pertanyaan, apa artinya cinta? Sayang, apa lagi? Kasih, apa lagi? Lope-lope. Kalau guru kita tadi sampaikan apa? Cinta itu dapat kita lihat sebagaimana sebuah bangunan, sebagaimana anggota tubuh. Ya, ketika yang satu merasakan sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Betul. Ketika kuku kita cantengan, Bu, tahu cantengan, maka seluruh anggota tubuh merasakan demam, meriang, badan gak enak. Inilah benih-benih cinta yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad. Ya, kalau ada yang mengatakan cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Ada juga yang mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat. Namun kalau bahasa santri, cinta adalah syai'un la yura wala yumasu walakin yuhasu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, perkara yang tidak bisa diraba, namun getarannya terasa di dalam jiwa. Itu namanya cinta. Namun terkadang cinta suka bercanda ya, datang secara tiba-tiba namun pergi tanpa apa-apa. Sakit ya. Namun inilah kenapa cinta begitu tanda tanya, cinta begitu luar biasa. Biasanya cinta timbul pada pandangan pertama kemudian turun ke hati. Namun hebatnya umat Nabi Muhammad bisa timbul rasa cinta kepada Rasulullah tanpa adanya sebuah pandangan. Betul? Pernah pandang wajah Nabi? Tapi cinta sama Nabi. Kenapa bisa timbul rasa cinta? Karena ini suatu ruh, keterikatan batin antara Nabi dengan umatnya, jadi bisa timbul rasa cinta walau tanpa memandang. Bu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita pada hari ini menanamkan cinta di atas perbedaan, menanamkan cinta di atas kebinekaan tunggal ika. Dan kita menanamkan sebuah cinta di tengah-tengah sesuatu yang memang harus kita jadikan segala hal, baik buruknya, perbedaan, semua jangan menjadikan cinta di antara kita semakin sulit. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu hidup tidak bisa tanpa cinta. Betul kan? Betul tidak? Sebagaimana cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Ini dari sejak kita dalam kandungan sudah ditanamkan rasa cinta. Maka dari itu jangan sampai cinta yang telah ditanam dari kecil akhirnya terbuang sia-sia asbab sebuah kepentingan yang akhirnya kita menjauhkan daripada Allah dan Rasul. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini alhamdulillah kita melaksanakan peringatan Maulid Rasulullah SAW. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya, ibu cinta sama suami? Bapak cinta sama istri? Beda ya? Baik, sekali kembali, ibu cinta sama suami? Bapak yang di belakang cinta sama istri? Beda ya? Karena bapak-bapak itu makhluk yang pandai mendam rasa, gitu ya. Makanya kalau ngaji sama bapak-bapak dengan ibu-ibu selalu
Kenapa? Jangan disamakan. Karena biasanya bapak-bapak itu kalau ngaji datang ke majelis ilmu sudah bawa masalah. Sudah bawa masalah. Jadi ngaji nggak perlu terlalu serius. Jangan sampai apa? Di rumah dimarahin istri, di majelis taklim dimarahin guru, akhirnya pulang ngaji bukan malah pinter, akhirnya palanya pusing. Gara-gara pusing akhirnya banyak pikiran. Gara-gara banyak pikiran akhirnya mati lagi. Akhirnya dia sakitnya gara-gara sakit baru akhirnya masuk rumah sakit. Gara-gara masuk rumah sakit baru akhirnya sembuh. Mati mulu bangsa bukan ganda di sini. Masya Allah. Baik, sekarang saya mau tanya, ibu sayang sama suami? Saya mau tanya dari hati kecil, tolong jawab yang jujur. Ibu, ketika suami ibu makan, ibu sendokin apa nyendok sendiri? Bapak jawab yang kompak, kalau makan disendokin apa nyendok sendiri, Bapak? Baik, ibu bapak sekarang nasi sudah ada di hadapan suami, ada sayur mayur, ada lauk pauk, ada kopi, ada teh, ada susu lengkap di hadapan suami. Bu, bapak saya tanya lagi, bu, ketika suami ibu makan, ibu temenin apa ibu tinggal? Bapak sekarang jawab yang kompak, kalau makan ditemenin apa ditinggal, bapak? Jangan takut pak, kayaknya seperti di bawah tekanan ini. Kalau makan ditemenin apa ditinggal, bapak? Ditinggal. Baik, saya tanya, ibu kenal nggak sama nasi tumpeng? Kalau nasi tumpeng apa isinya? Macam-macam ya, ada telur, apa lagi? Urap, tempe, perkedel, apa lagi? Nasi kuning, ayam bekakak, apa lagi? Kopi hitam, susu, kembang 7 rupa. Bahkan kadang-kadang ada kepala kambing, ada kepala kerbaunya. Kemudian dilempar ke lautan, apa namanya? Sajen. Bro, saya mau tanya, orang kalau habis melempar sajen ditungguin apa ditinggal? Ditinggal. Sajen buat siapa? Buat setan. Bu, berarti ketika suami ibu makan, ibu tinggal, tidak ibu temenin, berarti suami ibu berarti ibu sama ini ngobrol sama saya, ibu tidur sama, ibu dikasih duit sama, suami ibu suami, anak ibu anak. Ini baru makan bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada di dalam diri baginda Rasul suri tauladan yang baik. Kalau kau ingin melihat seorang kepala rumah tangga yang baik, lihatlah sosok baginda Rasulullah. Kalau kau ingin melihat seorang pemimpin yang hebat, lihatlah sosok baginda Rasulullah. Kalau kau ingin melihat seorang panglima perang yang handal, yang tangguh, lihatlah sosok baginda Rasulullah. Bu, kalau ingin melihat seorang suami yang baik, lihatlah sosok baginda Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu manusia yang sangat romantis sama istrinya, bu. Saya mau tanya sekarang, suami ibu romantis gak? Suami ibu romantis gak? Nih, ada satu kisah bu, ketika Siti Aisyah sedang menampih tepung terigu. Tahu menampih? Apa? Mengayak gitu ya. Ini Rasulullah tiba-tiba datang dari belakang memberikan sebuah kejutan kepada Siti Aisyah. Ditutup itu mata Siti Aisyah. Siti Aisyah tahu ini adalah tangan mulianya baginda Rasulullah. Enggak berani megang dulu Siti Aisyah, hanya tersipu malu hingga merona wajahnya kemerah-merah. Ketika dia tersipu malu, diambil tepung terigu sama Siti Aisyah, dilempar ke badannya Nabi hingga berhamburan ke wajahnya Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mereka bercanda, bergurau, bermanja di dalam dapurnya. Ibu pernah begitu?
Bapak, Pak, Doi, kalau nanti ibu lagi ngulek sambal di dapur, nih dengerin. Bapak datang dari belakang, Bapak tutup wajah ibu. Ibu siap-siap ngambil sambalnya. Ibu lempar ke wajah Bapak, indah gak? Talak dulu yang ada. Ya Allah. Ayo, ketika engkau ingin melihat seorang pemimpin yang hebat, lihatlah sosok baginda Rasulullah. Kenapa Rasulullah dikatakan pemimpin yang hebat? Karena dia membangun sebuah peradaban dengan Al-Qur'an, tidak jauh-jauh dari Allah. Dan ternyata kunci sukses Umar bin Khattab dalam menjaga kaumnya, dalam menjaga rakyatnya adalah apa? Taqarrub ilallah, merasa diri diawasi oleh Allah. Ayo kita lihat dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir nafsaka, wa dan isbir, sabarlah, tahanlah nafsaka dirimu. Kita diperintahkan dalam ayat ini untuk sabar, untuk bertahan kepada siapa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, kepada orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, menyeru kepada. Jadi tolak ukur ini bukan hanya di Depok, di Bogor juga sama. Pilkada serentak nanti tanggal 27, betul? Betul. Satu, cari pemimpin yang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Menyeru kepada wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini garis bawah lagi. Lanjutan ayat tersebut, jangan sekali-kali terpalingkan wajahmu, ya, karena mengharapkan perhiasan dunia. Awas, pilkada biasanya ya sudah lumrah yang namanya serangan pajar. Cuman gara-gara duit 50.000 suara kita digadaikan, gara-gara duit 100.000 ya suara kita digadaikan. Awas, ini Allah sudah mewanti-wanti wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, kami mudah-mudahan warga Depok adalah warga yang cerdas. Insya Allah kemanapun pilihannya, maka pastikan pemimpin tersebut bisa membawa kepada kemaslahatan umat, dan pemimpin tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa membawa kemajuan dunia maupun kemajuan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti ada bagian-bagiannya. Tugas saya mengingatkan sedikit supaya jangan berpaling dari Allah. Begitu ya Bu? Fokus kepada maulid. Apa tema pada hari ini? Dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tebarkan cinta dan kedamaian di tengah perbedaan. Sesuatu itu akan indah ketika ada perbedaan. Pelangi warnanya ada berapa itu? Banyak ya. Kalau pelangi hanya satu warna, indah gak kira-kira? Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru, semua warna ada di dalam pelangi. Dan inilah ternyata yang membuat pelangi itu indah. Pelangi itu lurus atau bengkok? Betul kan? Melengkung, ya. Dan ternyata ya, melengkung ini sebuah gambaran yang indah. Ya, sesuatu akan terlihat indah ketika penuh dengan warna, dan ternyata tidak semua sejalan dengan yang lurus. Ada yang bengkok, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan ini membuat sesuatu akan menjadi indah. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata saat ini umat Islam yang benar-benar sedang diuji sama Allah. Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah? Sejauh mana sandaran kita kepada Allah? Saya mau tanya Ibu,
Amalan Nabi terdahulu dengan kita sekarang sama atau berbeda? Amalannya sama atau berbeda? Amalannya tak sama. Nabi Ibrahim ketika mengucapkan kaki sudah terikat, tangan sudah terikat, seluruh anggota tubuhnya terikat, totalitas penghambaan timbul, tidak ada seorang makhluk yang mampu menolongnya kecuali Allah. Di saat itulah timbul ruang privasi kepada Allah sampai keluar dari atas dan lisannya, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, Hasbunallah ni'mal maula. Maka seketika api yang tadinya panas berubah menjadi dingin. Nabi Ibrahim dibakar rupanya hangus tapi merasakan dingin. Kenapa? Totalitas penghambaan timbul kepada Allah. Lalu bagaimana dengan Khalid bin Walid, seorang jenderal besar umat Islam, ketika diutus ke kota Persia, sampai ketemu Ratu Persia ditawarkan sebuah racun. Ini racun ajibu Bapak, orang minum pasti mati. Cuma ditawarkan oleh Ratu Persia, wahai engkau jenderal umat Islam, kalau kau sakti, kalau kau agamamu, kalau Tuhanmu benar-benar akan menolongmu, minum racun ini. Kalau kau tidak mati, tidak perlu ada peperangan. Aku dan seluruh rakyatku akan meluk agama Islam. Ditantang seperti itu, Khalid bin Walid dan tahan juga. Kalau kita tahu racun politik gimana beda? Ngeri. Tapi Khalid bin Walid beda. Ketika ditawarkan racun, apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Diminum itu racun oleh Khalid bin Walid, enggak mati. Kalau sekarang ini jangan coba-coba. Bu, lagi masak di dapur. Tiba-tiba kompor meletup, kebakaran di dapur. Pesan saya jangan panik, jangan baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, masuk dalam api, insya Allah. Bos. Kenapa? Karena yakinnya beda. Yakinnya beda. Makanya ulama-ulama ahli thariqah, ulama-ulama ahli tasawuf, bagaimanakah kedekatan mereka kepada Allah. Makanya mudawamkan paling tidak di kaifiyat ulama-ulama kita pagi istighfar 100, lanjut sholawat 100, tutup la ilaha illallah 100. Mau tidur juga nanti sama, buka dengan istighfar 100, sholawat 100, lalu tutup dengan la ilaha illallah 100. Baik pun cinta butuh sebuah pembuktian. Kalau memang benar cinta kepada Nabi, saya bertanya, yang tadi bangun tidur sampai dengan sekarang, yang sudah baca sholawat 1000 kali, angkat tangannya. Ada belum? 500. Ada 2,5. Ada belum? Ada 100, ada 100. Pasukan 100 ada. Alhamdulillah. Jangan banyak alasan ya Bu, Ustaz, ini saya sibuk, pagi ngurus anak, masak murni, ngurus suami Bu, sambil goreng ikan, baca sholat. Sallallahu ala Muhammad. Balik ikan lagi. Awas hapus. Matang ikannya, alhamdulillah. Ya Habibi, ya Habibi, ya Rusan, ya Mu'ayyid.
Ya Imam. Mau sambil mulai sambil di dapur. Ya Rasulullah Salamu alaik Ya Rafi'a Syani wa darani Al-Fatayati Rabbal alamin Ya Muhayyan Juhadi wal karami. Nah, kata Nabi wa'at bi'isai atal hasanata begitu Bu. Kalau ada sesuatu yang tak baik cepat-cepat kiringin sama yang baik begitu. Tadi lagu apa ini? Kereta maut kan? Sama. Ada lagu tuh kemarin kita dengar jarang goyang. Diganti sama sang terima. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu hamba itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah. Jangan goyang diganti Masya. Sama dulu saya ingat lagu India. Tuh mere apna rahe sabke tere bina karone jona. Diganti sama sang terima. Anta syamsun Anta nurun Rabbi manfa'ana. Bantu nama Wahdinal husna Rabbi manfa'ana bibarakatin Wahdinal husna. Habis konsernya membanyak ibu-ibu yang mau kemana lagi. Ibu-ibu mengajinya mau serius banget, kepala kita meledak. Dan bu, tapi masalah lagi ibu hari ini luar biasa. Kerudung warna-warni itu boleh utang. Alhamdulillah. Baik pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW manusia tapi dia bukan manusia biasa. Dikatakan kul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku ini Muhammad manusia sepertimu. Makanya coba umat Nabi itu sikap dan tingkah lakunya enggak jauh berbeda sama Nabi. Kalau kita punya Nabi Muhammad makannya sedikit, umatnya sedikit-sedikit, sama kan? Nabi kita tidurnya sedikit, kalau kita umatnya sedikit-sedikit, sama kan? Kul innama ana basyarun mislukum. Tapi awas, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammadun hajarun wa laysa kal hajari ya diibaratkan batu kerikil di kali Ciliwung. Kalau Nabi Muhammad berbeda, makanya awas akhir zaman jaga adab bersama Nabi Muhammad ya. Kalau dulu ulama kita guru kita ngajarinnya bagaimana? Sebelum disebut nama Nabi Muhammad ada kalimat apa dulu? Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Itu dulu ulama-ulama kita ngajarinnya. Ya, apa dasarnya? Bukan nanti kitab I'anatul Talib yang salah daripada kitab Fathul Mu'in juz 1 halaman 98. Ada sebuah keterangan mengatakan al-aula dzikru siyadati li anal afdhala sulukul adab.
yang artinya paling afdal-afdalnya, paling utama-utamanya sebelum kau sebut nama Nabi Muhammad adalah terlebih dahulu kau sebut kalimat Sayyidina Muhammad. Ya Bu, awas ya, kita kan terkadang cuma kenal nama tapi tidak kenal orang. Hati-hati kalau cuma kenal nama tapi tidak kenal sama orangnya. Ya Bu, awas, nama bisa menipu tapi kenalilah sosok Nabi Muhammad langsung yang bersumber dari Al-Quran yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Lanjut Ibu, lanjut, kurang kompak, lanjut sedikit ya Ibu. Kalau ada guru kita bilang lanjut Ibu, tolong jawabnya lanjut. Model jamaah kayak begini yang bikin ustaz pada cepat mati. Jawabnya terserah Pak Ustaz. Gitu ya. Yang ngomong siapa? Yang megang mic siapa? Jadi terserah siapa? Lanjut Ibu. Salah itu. Ini bedanya santri dulu sama santri sekarang. Kalau dulu Imam Malik punya murid siapa? Imam Maliki. Kalau Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Bu, Imam Malik itu kalau ngajar ngomongnya sedikit tapi lautan ilmu sudah ada di otaknya Imam Syafi'i dan masuk dalam hatinya Imam Syafi'i. Tuh, kalau santri sekarang beda. Guru ngomong sampai usah-usah, ditanya ngerti, baru ngomong, mulut guru belum kering, lupa lagi sekarang. Kenapa? Karena sifat ilmu itu suci, tidak bisa masuk ke dalam tubuh yang penuh dengan maksiat dan dosa. Makanya kalau kita ngaji sering tapi susah banget nangkep ilmu, koreksi diri kita, berarti banyak dosa. Makanya ulama kita ngajarinnya apa? Sebelum datang ke majelis ilmu, langkah kita ke majelis ilmu, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dosa akhir zaman itu seperti derasnya hujan yang turun dari langit. Dosa akhir zaman ini Bu sekarang seperti derasnya hujan yang turun dari langit. Jangankan di dalam rumah, jangankan di jalan raya, di majelis ilmu pun sekarang sudah banyak dosa yang sering kita lakukan dan tanpa sengaja kita berbuat. Makanya Bu, ketika ada hujan kita butuh sebuah apa? Payung. Supaya apa? Tidak kebasahan. Lalu apa payung akan dosa-dosa kita? Perbanyak istighfar kepada Allah. Kalimat istighfar berat apa ringan? Ringan apa berat? Ringan, namun ternyata nanti pahalanya, balasannya begitu berat di mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita banyak dosa, kita banyak hilaf, kita banyak kesalahan. Maka salah satu cara kita untuk bisa menghalau derasnya maksiat, derasnya hujan yang ada dan menyerang diri kita adalah dengan cara perbanyak istighfar kepada. Karena orang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, namun orang yang baik ketika melakukan sebuah kesalahan dia cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sebagai penutupnya, yang mungkin belum pernah mimpi ketemu Nabi, belum pernah memandang wajah Nabi sedikit. Cukup ya, mohon maaf lahir batin. Banyak kalam, banyak bicara. Mungkin pembahasan selanjutnya kalau banyak dulu bisa dilanjutkan lagi. Ya, intinya banyak kalam, banyak bicara, banyak salahnya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada tuan guru semua yang ada di depan saya mohon ridho dan ikhlasnya. Ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu kita yang diajarkan guru-guru kita senantiasa membawa keberkahan di alam akhirat. Sehat lahir batin.
kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.